Halo sahabat Pita, saat ini saya sedang berada di lokasi WKPS, Wisata Edukasi Komunitas Pangan Sehat. WKPS ini lokasinya berada di Desa Kedung Bulus, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Keunggulan dari WKPS sendiri, selain pengunjung bisa berwisata, menikmati liburan di sini, pengunjung juga bisa belajar beragam hal, baik itu peternakan, olahan pangan maupun kerajinan, karena program unggulan dari WKPS sendiri selain berwisata adalah edukasi. Pengunjung bisa belajar banyak dari WKPS. Untuk lebih jelasnya bagaimana WKPS, keasikan dari lokasi wisata ini, kita lihat lebih detail. Nah, kita sudah sampai di lokasi wisata edukasi komunitas pangan sehat yang berada di Desa Kedung Bulus, Kecamatan Gembong. Nah, di sini terlihat banyak tanaman kelor ya. Ini menjadi salah satu unggulan daripada wisata edukasi KPS. Sahabat Pita, saat ini saya sudah berada di lokasi kegiatan Sugeng Kelas. Saat ini saya sudah beberapa dengan beberapa peserta untuk program Sugeng Kelas. Ini dari mana teman-teman? Universitas PGRI Semarang. Universitas PGRI Semarang atau UGRIS ya teman-teman. Nah, untuk keseruan dari program Sugeng Kelas ini sendiri kita lihat. Ini adalah bahan-bahan yang mau digunakan untuk pembuatan mie kelor dan juga keripik dari kelor. Bahan utamanya adalah ini, bahan kelor ya. Kemudian juga ada telur, kol, wortel, semua bahan-bahannya. Sahabat Pita, ini adalah proses penggilingan tepung untuk dijadikan mie. Tepung ini berbahan dasar daun kelor. Nah, ini sedang lagi prosesnya, proses penggilingan. Masukkan ke mesin. Mesin yang digunakan untuk menggiling bahan mie ini memiliki kapasitas 5 kilo, sahabat. Ini tepung yang digiling ini dibuat sampai benar-benar membentuk lembaran. Nah, untuk lembaran ini sudah hampir jadi. Memang butuh proses lagi sampai benar-benar menjadi lembaran. Nah, ini lembaran tadi ya, lembaran-lembaran sudah jadi, tapi ini nanti ditipiskan lagi sudah ya, lembaran-lembaran yang sudah digiling tadi ini kembali diulang agar lebih tipis. Nah sahabat, habis digiling seperti tadi, bentuk lembaran-lembaran tadi, saat ini kita lihat proses pemotongan ya, agar berbentuk mie. Nah, proses potongan, nah hasilnya seperti itu, hasilnya jadi mie ya. Hasil potongan tadi minyak, nah ini bentuknya seperti ini mie tadi yang sudah digiling bentuk mie tadi. Nah sekarang ini ada proses perebusan ya. Nah, prosesnya cuma sebentar ya. Ketika air sudah mendidih, itu dimasukkan sebentar. Mie kelor yang sudah jadi tadi, ini kemudian
dimasak. Kalau untuk saat ini dimasak goreng, mie goreng. Nah, ini baru proses masak, baru memasukkan bumbu-bumbu dan campurannya. Ini sekarang dimasukkan sama bumbu yang lain. Nah, ini tadi masakan mie kelor yang sudah dicicipin oleh para peserta cooking class. Kapane ora roh. Sekarang ini adalah proses pembuatan keripik yang juga berbahan dasar dari kelor. Proses pembuatannya hampir sama dengan proses buat mie tadi, digiling terlebih dahulu bentuk lembaran-lembaran. Ini sama persis ya. Sedang apa di sini, Mbak? Sedang melakukan cooking class. Kita di sini bikin mie kelor sama keripik kelor. Kok nyasar sampai Kedung Bulus ini gimana, Mbak? Ceritanya ini KKN. Ya. KKN lalu pilihnya di Kabupaten Lumbung. Di Pati. Kabupaten Pati ya, Kecamatan Lumbung. Udah berapa hari di Desa Kedung Bulus? Selebihnya udah 3 minggu di sini. Kalau jadwalnya sendiri berapa hari? Jadwalnya kita KKN di sini itu 1 bulan. 1 bulan. Pengalamannya dengan KKN di Desa Kedung Bulus ini seperti apa? Pengalamannya sangat menyenangkan, warganya sangat antusias sekali, apalagi sukses loh kerjaan kalian sama warga-warga untuk sendiri melakukan KKN di sini dengan baik. Memang program apa saja yang ada di sini, Mbak? Untuk programnya kita terdiri dari program pendidikan, program lingkungan, bidang kesehatan, lalu bidang kewirausahaan. Kalau yang cooking class ini termasuk di bagian mana? Kalau cooking class di sini kita termasuknya itu di bidang kewirausahaan. Kewirausahaan. Kepengennya habis belajar masak memasak ini nanti seperti apa? Pengennya nanti ya kita bisa masak di setelah KKN ini kita bisa melakukan masak-masak ini dengan misal di keluarga atau kita bisa sharing-sharing sama teman-teman dan warga masyarakat sekitar. Kalau untuk masakan kelor ini sendiri udah familiar atau belum? Kalau untuk saya masakan kelor ini belum familiar dan saya juga kaget baru masuk di sini terus di sini kebanyakan itu makanannya kelor. Rasanya gimana atau pengaruh? Untuk makanan rasa kelor sangat enak ternyata dan sama kayak makanan yang biasanya. Kalau untuk cooking class hari ini apa? Masak apa nih? Kelas hari ini kita masak mie kelor sama keripik kelor. Keripik kelor. Udah nyicip hasilnya gimana? Untuk keripik kelornya sudah, tapi untuk mie kelornya belum merasakan. Rasanya gimana? Rasanya enak, kriuk-kriuk, rasa kayak keripik segilu, rasa bawang disuak-suak. Nah, ini tadi keripik daun kelor yang sudah giling kemudian digoreng. Nah, ya. Terus untuk hasilnya seperti ini ya, saudara. Dia ini adalah Ibu Muriati. Dia adalah pendamping dari
kelas vertikal. Ya, mari kita tanya-tanya bagaimana program dari kelas cooking class ini. Ini program rutin dari WKPS atau gimana, Ibu? Ya, kalau dikatakan program rutin, memang ya kita 1 minggu sekali di wisata edukasi komunitas pangan sehat itu mengadakan cooking class. Dan untuk peserta cooking class sendiri itu nanti bisa dari masyarakat umum, dari kelompok-kelompok, dari sekolah maupun mahasiswa, itu bisa semua, tergantung nanti mereka kan kepinginnya belajar masakan apa. Untuk hari ini kita masak apa? Kalau hari ini kita bikin mie berbahan baku daun kelor sama keripik juga berbahan baku dari daun kelor. Jadi buat cemilan sehat. Kenapa harus milih kelor? Emang di wilayah Desa Kedung Bulu sendiri, khususnya di wisata edukasi komunitas pangan sehat, untuk produk utama penanaman di pekarangan rumah itu kan daun kelor. Karena kenapa? Dengan alasan kita memilih daun kelor karena kan daun kelor itu selain budidayanya mudah, juga kandungan gizinya yang tinggi, sehingga untuk tubuh manusia bagus sekali. Untuk tanaman pun kita nggak menggunakan pupuk kimia. Kita semua dengan bahan alam, kita proses dari daur ulang seperti sampah-sampah itu kita buat pupuk. Kita menggunakan pupuk dari kotoran binatang itu yang kita gunakan, sehingga kami berani kenapa membuat suatu komunitas dengan nama Komunitas Pangan Sehat itu karena yang kita sajikan di sini insya Allah benar-benar sehat, baik dari proses penanaman, budidaya maupun ke pengolahan. Nah, sahabat peta, selain ada program cooking class, di lokasi WKPS ini juga ada sarana pemancingan. Nah, bagi pengunjung yang suka memancing, bisa menikmati waktunya di pemancingan ini. Nah, saat ini saya sudah berada di lokasi pemancingan. Terlihat ada beberapa pengunjung yang sedang mancing ikan. Nah. Dari mana nih, Mas? Saya dari Kudus, Undaan. Undaan. Ya. Kok tahu ada WKPS ini gimana? Ya, awalnya itu dari berita-berita yang di online itu loh, Mas. Terus saya coba nyari di sini, ternyata kok tempatnya asik. Ini. Nah, sekarang kita lihat peternakan ayam. Karena di lokasi WKPS ini ada juga peternakan ayam. Ini lokasi kandang ayamnya. Ini lokasinya kandang ayam. Ayam petelur ya sini. Oh. Sahabat peta, saat ini saya sudah bersama dengan penasihat dari WKPS. Nah, bagaimana dengan WKPS ini sendiri, program apa saja yang ada di sini, kita tanya-tanya langsung dengan penasihat. Ini dengan Mas Heri namanya. Mas Heri, boleh dijelaskan WKPS ini apa sih sebenarnya? WKPS itu kepanjangan dari Wisata Edukasi Komunitas Pangan Sehat di Desa Kedung Bulus, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Indonesia. Program dari WKPS sendiri seperti apa? Kalau WKPS ini sebenarnya kan untuk wahana edukasi ya, baik itu untuk masyarakat umum, pelajar, maupun instansi yang ada di sekitar Pati atau mungkin dari luar Pati. Keberadaan WKPS itu mulai tahun berapa? Nah, sebenarnya masih baru ini, sekitar 2-3 tahun lah. Berawal dari komunitas
Pangan Sehat yang berusaha untuk mengembangkan wahana edukasi, wisata edukasi. Jadi kita ini masih dalam mengembangkan wisata ini bisa menjadi jujukan lah istilahnya, menjadi tempat belajar dan bermain yang asik lah, seperti itu. Ide untuk mendirikan WKPS sendiri seperti apa? Ide awal memang kita sharing-sharing dengan anggota komunitas KPS sendiri di Desa Kedung Bulus. Kebetulan ini anggotanya ketua KPS justru ini yang ada lahan perikanan, terus juga ada pertanian kecil-kecilan, memanfaatkan limbah, bagaimana itu bisa menjadi dibuat media untuk tanaman. Selain itu juga ada peternakan. Jadi kalau berkunjung ke sini, misalnya mau foto selfie, ini kebetulan ada gubuk-gubuk juga, ada peternakan ayam yang mungkin biasanya kalau selfie di tempat yang bagus, ini sekali waktu mungkin bisa selfie di tempat-tempat seperti ini, kayak di peternakan ayam misalnya. Selain berwisata, pengunjung di sini bisa apa saja? Selain berwisata, di sini juga bisa menikmati kuliner ya, kuliner yang dari yang dikembangkan oleh komunitas sendiri, seperti pemanfaatan kelor yang dulunya sebagai pakan ternak sekarang dimanfaatkan menjadi kuliner. Jadi diinovasi menjadi mie, menjadi dawet kelor, menjadi es krim kelor, menjadi keripik kelor. Banyak yang kita inovasi dari kelor ini. Berhubung itu manfaatnya banyak sekarang, jadi masyarakat sepertinya juga banyak yang mengkonsumsi kelor, biasanya dari teh kelornya atau mungkin di sayur. Ini masyarakat juga bisa memanfaatkan atau menikmati olahan dari kelor. Harapannya ke depan, Mas? Harapannya ke depan WKPS menjadi wisata yang menarik di Pati ya. Soalnya ini masih pengembangan dan ini belum ada 50%. Ini masih sekitar 20% lah. Cuman dari pengembangan ini, dari kalangan pelajar di Pati sudah banyak yang berkunjung ke sini, alhamdulillah. Dan ke depan instansi atau mungkin lembaga pendidikan di Pati bisa memanfaatkan wisata edukasi ini, belajar, bermain yang asik, dan sekalian menambah pengalaman juga ilmu. Kalau masyarakat ingin berkunjung ke tempat ini, alamatnya mana ini, Mas? Ini rutenya di gimana? Desa Kedung Bulus, Kecamatan Gembong. Di fanspage di Facebook sudah ada, nanti bisa langsung menghubungi di situ. Fanpage-nya apa, Mas? Fanspage-nya WKPS, WEKPS, Wisata Edukasi Komunitas Pangan Sehat. Nah, demikian bincang-bincang saya tadi dengan penasehat dari WKPS dengan Mas Heri, panggilannya Mbah Heri. Nah, kalau teman-teman mau berkunjung ke WKPS, kalau dari Pati, misalnya kalau tidak tahu, ke arah Gembong ya, ke Desa Kedung Bulus, nanti ada Gapura Kedung Bulus, belok saja ke kiri. Nah, tanya-tanya di situ, di mana lokasinya, dan di WKPS ini sendiri, pengunjung bisa menikmati bukan hanya berwisata, tapi masyarakat atau pengunjung bisa belajar tentang olahan pangan kelor, beternak, atau bercocok tanam. Nah, demikian, mudah-mudahan
liputan saya kali ini tentang WKPS bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman semua, pada sahabat-sahabat kita, dan sampai jumpa. Jangan lupa, kalau teman-teman suka dengan liputan ini, like, komen, dan share. Terima kasih.